Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali untuk memberitakan firman Tuhan. Topik kita kali ini adalah tak kusangka kebaikannya melampaui batas-batas. Dari Injil Lukas pasal 10 ayat 36 sampai 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau jujur kita akui bahwa kebaikan orang di dunia ini adalah kebaikan orang yang terbatas. Terbatas dalam kualitas, terbatas dalam kuantitas. Ada orang yang bisa baik kalau orang itu adalah sesamanya, adalah sebangsanya, adalah sesukunya atau bagian dari komunitasnya, tapi sangat jahat kepada orang yang di luar dia. Iya kan? Ada orang kebaikannya sangat terbatas karena ketika orang baik sama dia tapi baiknya luar biasa, kalau orang jahat sama dia, wah jahatnya luar biasa. Sampai dia bilang, kalau lu jual saya beli. Ada orang yang kebaikannya sangat terbatas. Kalau satu kali dia baik, lalu dua kali dia baik, tapi ketiga kali dia bisa berubah jadi orang jahat. Ada lagu yang berkata, satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti, masih ku maafkan. Tapi jangan coba tiga kali, nanti kepalamu aku belah. Nah, ini yang disebut dengan kebaikan yang terbatas. Iya kan? Kenapa terbatas? Karena dosa sudah menguasai dunia. Nah, tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks firman Tuhan yang kita baca, ada seorang Samaria yang baik hati, yang kebaikannya tak disangka, sangat luar biasa baiknya, melampaui batas-batas. Karena dia bisa mengasihi, dia bisa berbuat baik kepada orang yang seharusnya dia benci, kepada seorang yang harusnya dimusuhi. Karena pada zaman itu bangsa Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul. Konteksnya adalah ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus, lalu ahli Taurat itu berkata, "Guru, apa yang mesti saya buat supaya saya masuk surga?" Lalu Yesus menjawab, "Apa yang tertulis dalam kitab suci?" Lalu ahli Taurat itu menjawab, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, siapakah sesamamu? Lalu Yesus mengisahkan tentang kisah orang Samaria yang baik hati itu, di mana diceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke kota Yeriko. Tiba-tiba di tengah jalan orang itu dirampok oleh penyamun-penyamun, semua hartanya diambil, lalu badannya dipukuli sampai tidak berdaya, bahkan sampai pakaiannya pun diambil. Tetapi ada satu hal yang sangat membuat saya sangat kaget. Dicatat dalam Alkitab, ketika para imam lewat, ketika para Lewi lewat melihat dia di jalanan, mereka menyingkir dari jalan lain. Saudara bisa bayangkan nggak? Imam adalah jabatan tertinggi di bait suci. Mereka sangat dekat dengan firman Tuhan, mereka sangat dekat dengan doa, mereka sangat dekat dengan ibadah. Tapi lihat, ketika mereka menghadapi orang-orang yang butuh ditolong, mereka bukannya menolong, tapi menyingkir. Nah, berarti di sini jaminan menjadi rohaniawan, jaminan menjadi pemimpin gereja, jaminan menjadi orang yang kelihatannya rohani, tidak otomatis memiliki kebaikan yang tidak terbatas. Mungkin dia baik kepada kelompoknya, mungkin dia baik kepada sesamanya. Nah, tapi ketika dia bertemu dengan orang yang tidak berdaya, kebaikannya menjadi tidak nyata. Tetapi sangat berbeda dengan orang Samaria yang baik hati. Ketika dia melihat orang yang dirampok ini di jalan, hatinya tergerak. Sehingga kita bilang, dia turun dari keledainya, lalu dibersihkannya orang yang dirampok ini dari darah-darahnya. Sudah bayangkan, tidak mudah membersihkan orang yang berdarah. Iya kan? Lalu diangkatnya ke keledainya.
lalu dibawa ke penginapan, lalu dibayar. Saudara bisa bayangkan nggak kalau dia seorang kaya, kalau zaman sekarang dia taruhlah dia punya mobil Alphard, lalu tiba-tiba ketemu di jalan orang yang berdarah-darah, lalu diangkat, dimasuki di mobilnya, lalu dibawa ke rumah sakit. Menurut saya itu nggak mudah. Butuh kebesaran hati, butuh kebaikan yang tidak terbatas untuk bisa melakukan hal ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen hari-hari ini sebetulnya hanya sibuk merengek-rengek meminta berkat kepada Tuhan. Tuhan berkati saya secara melimpah. Makanya doa Yabes menjadi doa yang sangat laris. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saya setuju kalau kita semua diberkati. Tapi kan persoalannya, kalau kita diberkati tapi kita nggak punya kasih, kita nggak punya kemampuan menolong orang lain, sementara Bapak Ibu kualitas kita di mata Tuhan, kalau kita siap Tuhan pakai menjadi berkat. Nah saudara, saya rindu supaya setiap orang Kristen bisa sama bahkan lebih dari orang Samaria ini, yang tak disangka mempunyai kebaikan tanpa batas-batas. Sekalipun zaman itu orang Samaria sedang bermusuhan dengan orang Yahudi, mereka sedang saling membenci, mereka tidak kalau di jalan tidak saling berbicara, tapi kebaikannya melampaui batas-batas. Karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana supaya kita bisa melakukan kebaikan yang tanpa batas? Yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan. Hati yang berbelas kasihan adalah hati yang iba ketika orang yang susah, ketika orang yang menderita ada di hadapannya. Hati yang berbelas kasihan adalah hati yang tidak dikuasai oleh dendam, tidak dikuasai oleh permusuhan. Hati yang dikuasai oleh belas kasihan adalah hati yang rindu berkorban atau memberi supaya orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan dapat ditolong. Apa sih esensi dari Alkitab? Yesus tekankan supaya dia mengasihi Tuhan dan sesama. Makanya Paulus bilang, kalau seseorang tidak hidup dengan kasih, sekalipun dia bisa berbahasa roh, sekalipun dia bisa berbahasa malaikat, sekalipun dia punya jabatan di gereja yang luar biasa, tapi kalau tanpa kasih, hidupnya sama dengan gong yang gemerincing, cuma suara saja tapi kualitasnya tidak ada. Makanya orang Kristen harus dikuasai oleh kasih supaya dia bisa berdampak. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa melakukan kebaikan yang tanpa batas? Yang kedua, maka kita harus sadar bahwa semua orang adalah sesama kita. Orang Samaria tidak membatasi bahwa sesamanya adalah bangsanya, bahwa sesamanya adalah keluarganya, bahwa sesamanya adalah sukunya. Sekalipun yang dia lihat di jalan yang sedang tidak berdaya adalah orang Yahudi yang berbeda dengan bangsanya, adalah musuh bangsanya. Tapi karena dia sadar dia adalah sesamanya, dia bergerak untuk menolongnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sadar dan memberi pertolongan kepada orang yang susah karena dia sadar itu sesamanya, sangat mulia di mata Tuhan. Mungkin saudara masih ingat kisah satu kali di pengadilan, ada orang yang berpikir bahwa dia tidak layak masuk surga, tetapi Yesus bilang engkau masuk dalam kerajaan surga. Lalu waktu dia tanya, Yesus, kenapa saya masuk dalam kerajaan surga? Lalu Yesus bilang, waktu aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Waktu aku lapar, engkau memberikan aku makanan. Waktu aku haus, engkau memberikan aku minuman. Pertanyaannya, dia tanya Yesus, kapan saya melakukan itu untuk engkau? Yesus bilang, ketika engkau melakukan itu kepada orang miskin, kepada orang susah, engkau melakukan itu kepada saya. Berarti berbuat baik kepada sesama yang susah, kepada yang butuh pertolongan, sangat mulia, karena itu kita melakukannya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya ada seorang yang kaya, datang ke mejanya seorang pengemis bernama Lazarus. Sekalipun dia kelimpahan, binatangnya, anjingnya dia rawat, tapi orang yang datang mengemis dia nggak tolong. Memang di dunia dia bisa menikmati kelimpahan, tapi setelah dia mati, oh luar biasa. Lazarus ada di tempat, di pangkuan Abraham, tempat yang luar biasa indah. Sementara dia ada di tempat yang panas, di neraka yang luar biasa. Itu sebabnya jangan kita pikir sesamaku adalah keluarga, sesamaku adalah anggotaku, sesamaku adalah sebangsaku. Sesama kita adalah semua orang yang butuh pertolongan dari manapun dia berasal. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa melakukan kebaikan yang
di luar batas-batas. Yang ketiga adalah kita tidak boleh dikuasai oleh keserakahan. Orang yang serakah hanya memikirkan bagaimana supaya saya mendapatkan yang lebih banyak. Orang yang serakah berpikir bagaimana caranya supaya saya mendapatkan segala sesuatu, sekalipun dia harus menghalalkan segala cara. Tapi orang yang hatinya merdeka dari keserakahan, dia bisa menjadi berkat dengan apa yang dia punya, karena dia sadar apa yang dia punya semuanya adalah milik Tuhan. Jangan sampai hati kita diikat oleh harta. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh harta. Karena kalau sudah dikuasai oleh keserakahan, kita tidak pernah jadi orang yang murah hati, tetapi kita akan menjadi orang pelit. Kita akan menjadi orang yang kikir. Sementara kita bilang orang yang murah hati akan mendapatkan kemurahan. Doa saya sebagai orang percaya, Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kebaikan di luar batas, bahkan kalau bisa melebihi kebaikan yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya.